kamu tuh hidup aja belum ada setengah perjalanan gitu. Masa kamu Emang gini iya? aja udah nyerah, gimana nanti kamu ngadepin masalah yang lebih besar selanjutnya. Ya aku nangis tadi kan, aku cengeng kan, terus ya udah aku nangis. Tadinya nggak mau Coba nganterin pulang. nangis. Nggak bisa nangis, aku lagi seneng. Apa itu baterai luar biasa? ABC Alkalin. Sejauh mana orang yang nyebelin Prita itu? Maksudnya hubungan Prita terhadap ABC tadi kan 3 kan? Iya. Wow. Tapi ya buat aku ya, yang nyebelin itu, aku suka orang cuek, tapi aku nggak suka kalau udah deket Cuekin. sama aku cuek gitu. Tapi waktu awal-awal dia cuek tuh aku gemes gitu, kayak jadi bukan penasaran apa ya, suka aja gitu. Tapi kalau misalkan udah deket terus dia cuek tuh nggak suka. Kayak kenapa sih lu cuek gitu, padahal aku awal suka sama dia tuh gara-gara dia cuek, dingin, cool gitu. Terus kalau posisi itu yang salah siapa coba? Nggak tahu. Nah, kamu sendiri yang pilih orang yang cuek. Heeh. Harusnya kan kamu yang ngebangun. Tapi kalau seandainya dia tetap bersikeras bertahan tentang cueknya, nggak bisa protes. Ya kan dia udah deket sama aku masih cuek gitu, aku masih kayak kaku banget sih gitu. Nih, kalau kaku, Hah? Koko kasih tahu nih. Iya. Rendem. Kayak kanebo dong. Kayak gitu. Terus ya banyak lah pokoknya, aku dari itu Nah, jangan ditaksir gitu. sekarang gini aja. Kemauan Prita seperti apa supaya cowok bisa mengenal Prita dengan baik? Sama-sama ngertiin. Iya, ngerti, sama-sama ngerti itu. Iya. Itu chemistry itu Iya. dibangun bersama. Artinya idealnya Uh-uh. Prita itu pengennya punya cowok yang seperti apa, dapat cowok yang seperti apa supaya Prita tuh nggak kapok. Aku kalau nyari yang kayak gitu ya nyari yang tulus, yang setia. Nih tulus, yang namanya tulus Bukan baris namanya di sini. tulus juga kok. Ya, terus yang nggak main cewek deh pokoknya. Soalnya yang udah-udah tuh main cewek biasa. Nih kamu mau nggak dapet cowok yang mainnya sama cowok? Ya nggak apa-apa, wajar kan, mabar gitu, mabar. Tapi kalau misalkan aku pernah dapet yang gimana ya, dia masih berhubungan sama masa lalunya nih, terus ngaku-ngaku sama aku tuh udah nggak deket lagi, tau-taunya masih sering jalan, masih sering berdua, jadi kayak belum kelar gitu sama masa lalunya. Itu tuh kayak enek banget dah ngeliatin gitu. Kenapa sih lu kayak gitu tukang bohong namanya. Nih kalau yang pernah ninggalin Prita kebetulan nonton, sebutin nanti alasannya di komentar ya. Iya, terus satu lagi juga, ini yang paling berkesan sih buat aku, yang bikin trauma banget. Kayak Berkesan tapi trauma. aku tuh deket sama dia tuh waktu itu dari SMP kan, cuman SMP nggak terlalu deket banget. Terus ketemu lagi tuh di SMK sama orang itu. Dia tuh emang cuek, tapi tuh ngegemesin gimana sih? Cueknya tuh ngegemesin, jadi kayak cool gimana gitu kan. Terus akhirnya SMK ketemu lagi, kelas 3-nya tuh deket lagi sama dia sampai pacaran gitu, sampai lulus. Seharusnya itu sudah dapat chemistry. Iya. Karena berarti kamu sudah mereview sebelumnya, terus dijalanin bareng, bertahan sekitar 1 tahun lebih. Iya, 1 tahun lebih. Seharusnya kamu juga udah paham dia juga sudah paham kamu seharusnya. Seharusnya kan, tapi di situ aku doang yang paham dia. Yakin Nih kalau orang yang nonton tanya aja. Iya, takutnya itu memang gini, Prita yang pengen dipahamin tanpa mempertimbangkan Prita itu paham nggak dengan diri dia. Aku paham kok kalau dia lagi ngambek, ya udah gitu. Kadang aku tuh dulu bodohnya aku ya, bodoh banget. Kalau dia ngambek tuh aku sampai nyamperin ke rumahnya gitu. Kayak udah biar baik. Bucin. Tapi sekarang kayak mikir, ih ngapain sih kayak gitu, udah ditinggalin, ujung-ujungnya ditinggalin juga gitu. Jadi buat cewek-cewek udah nggak usah terlalu bucin gitu, ngapain ntar juga ditinggalin ujung-ujungnya gitu. Itu pesan aku kayak gitu. Kayaknya sih memang kalau menurut gue nih, si Prita ini yang belum dapat chemistry sebenarnya sama cowoknya. Entah Prita yang nggak memahami dia atau dia yang nggak memahami si Prita. Dia nggak mahamin aku kayaknya. Tanya aja orangnya kalau nonton nih nanti. Buat next, kriteria Prita cowok itu seperti apa? Jangan suka bohong. Terus kalau misalkan aku lagi bad mood nih, udah diemin aja. Iya, diemin aja. Ya itu ambang-ambang bakal putus. Karena gini, ketika kamu bad mood atau moody, terus dia cuek, itu ambang putus. Yakin, percaya Koko. Iya sih. Coba Harusnya dia lebih perhatian.
Nggak bisa. Nah, iya perhatian, jangan nanya kamu kenapa doang gitu kan namanya Ya bad mood tadi kan kamu bilang udah diemin aja, gimana? Lah, kalau nggak diem kan dia nanya, emang kamu kenapa ya? Pasti kan aku jawab nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Tapi langsung diperhatiin, udah kamu maunya apa gitu. Tadi pertama apa? Harus Jangan tukang bohong. Jangan bohong. Kedua harus perhatian. Kayaknya Iya. semua orang begitu deh. Apalagi? Terus Ganteng? Wajib atau sunnah? mantan aku nggak ada yang nggak ganteng kok. Eh, Tapi mau bener, mantan aku ada yang nggak ganteng gue berarti. curiga nih di belakang sini. Kayaknya karena di belakang ini nggak ada yang ganteng. Kayaknya ada sambungan. Kayaknya ada salah satu di belakang sini. Tapi emang bener mantan aku ada yang nggak ganteng kok. Jadi itu bukan tipe aku harus cari yang ganteng gitu. Ya tapi aku kalau misalkan udah nyaman sama orang itu ya aku nyaman. Aku kalau deket doang, nggak deket doang sih, kayak misalkan belum terlalu deket nih, aku deket sama ini. Tapi kalau udah deket banget ya udah aku sama itu doang. Walaupun belum masih digantung juga tetapnya sama itu doang gitu. Apa dia ghosting juga ya udah. Berarti bukan fuck girl lah ya. Nggak mau terkena karma takutnya. Karma emang kelihatan ya karma? Karma nggak kelihatan. Karma itu yang dari Arab. Oh gitu bu formal. Kayak gitu kok. Jadi ya udah. Tapi Jadi ganteng kagak. Ini kalau mapan apalagi dong? Masa cuma jangan suka bohong, terus perhatian. Berarti poinnya cuma itu doang. Banyak loh orang yang punya poin 2 ini. Tapi kalau aku nyari sesuai kriteria aku takutnya pas dapet cowok itu Iya, nggak sesuai kriteria itu ekspektasi aku. ekspektasi itu tadi nggak bisa dipungkirin walaupun kalau pada akhirnya dapatnya di luar ekspektasi itu namanya takdir. Iya. Nah, sekarang kalau sesuai ekspektasi kamu cuma 2 ini tadi. Iya, setia juga lah, setia. Itu tadi kan udah kedua. Oh iya. Belum. Perhatian tadi. Iya. Terus Setia itu sebenarnya salah satu poin dari jangan suka bohong sih. setia itu kan setiap tikungan ada kok. Nah, itu tahu. Kayak gitu. Terus gimana ya? Jangan kasar-kasar lah. Pernah dapat yang Pernah. kasar? Oh iya, tadi cerita dong itu yang apa? Katanya kamu sampai pernah digampar. Hmm. Tadi yang tentang sampai kamu digampar. Boleh nggak cowok itu dibawa kemari? Jangan. Biar Koko gampar. Tapi emang aku bener digampar depan teman-teman aku di kelas. Alay banget ya. Satu SMP udah digampar, berceplak tangannya. SMP? SMK. Oh, SMK. Tapi emang toksik sih dia orangnya. Sampai gitu. SMK kok kalau salah. Iya, sampai segitu. Iya. Gitu maksudnya. Padahal Penyebabnya? tuh dia juga tukang selingkuh, padahal aku nggak pernah selingkuh di situ. Yakin. Tanya aja orangnya nih. Gus. Ini bukan dia. Kenapa sih ke situ terus? Kok nggak tahu? Oh, ini perumpamaan aja. Kalau ngebut gitu deh. Kok ngebut? Budi pakai Oh. Bud. Tanya ada orangnya, Bud, bener gak lu begitu sama si Prita? Bener terus emang kayak gitu. Terus pokoknya ending dari semuanya nih, putus tuh dia ketahuan selingkuh dari HP-nya, ada notif cewek gitu. Dia kesel, aku ditendang pakai kipas. Tendang pakai kipas. Iya kan ada kipas nih, ada kipas yang kotak gitu. Dia tendang ke aku. Oh, ditendangin Ditendangin ke aku. ditendang. Ya aku nangis tadi kan, aku cengeng kan. Terus ya udah aku nangis. Tadinya nggak mau anterin pulang. Nangis. Nggak bisa nangis, aku lagi seneng. Ini seneng. Dia apa-apain kagak seneng. Kayak gitu. Ya udah kan, akhirnya udah deh dari situ end. Tapi itu cerita Prita tadi kan kisah dari SMP sampai ke SMK. Setelah lulus SMK nih, ini kan masa-masa dimana Prita ini mulai benar-benar disebut sebagai wanita yang maksudnya cewek yang udah mulai dewasa. Iya. Di situ kamu kan bisa cari starting up untuk cari cowok lagi. Maksudnya ya nggak harus langsung jadian juga sih. Iya, benar. Yang penting kamu bisa ya minimal baca WA-nya aja udah seneng, nggak usah sampai ditembak juga. Sampai berbunga-bunga gitu ya. Ya bang sih sekarang udah kayak gitu kok. Kayak iklan Soklin. Nih aku cerita dari pas yang putus sama setelah lulus itu aja ya. Itu tuh yang bikin trauma berat sampai sekarang. Masih kalau dibilang keinget sih yang nggak ada. Cuman kayak setelah putus sama dia tuh aku sampai 2 bulan nangisin dia. 2 bulan? Bucin Iya, banget. Bucin takut loh. Sampai 2 bulan tuh aku kayak bener-bener galau, kayak aku nggak mau lewat jalan ini, Gini nggak deh. mau makan ini.
Bisa nggak cowok itu dibawa ke sini? Jangan. Biar Koko obatin. Aku ketemu dia aja tuh, ya udah nggak tegur sapa. Kayak udah lalu ya lalu, dia kali nganggapnya gitu. Aku sampai nggak mau lewat sini, nggak mau, keinget dia, nanti nangis. Nggak mau makan ini itu, mikir-mikir, ntar keinget dia gitu. Itu 2 bulan kok kayak gitu, nangis juga. Kan bucin banget ya, bukan bucin, bodoh banget. Kayak gitu. Terus lepas dari situ aku main sama teman aku, kayak udah keluar aku keluar sama cowok aja tuh mikir kayak, ih harusnya sama dia nih kayak gini, harusnya keluar sekarang sama dia nih, gitu masih sering keinget. Iya, terus Prita nggak pernah iri gitu sama orang yang iri. so sweet. Kayak ngeliat orang balikan sama mantannya aja tuh kayak, iya enak banget ya dia bisa balikan gitu, sedangkan gue udah jauh banget hubungannya sama dia gitu. Berarti rata-rata cowok mandang kamu tuh jelek, berarti Koko yang buta sekarang ini. Bilang kamu cute, bilang si Prita manis, bilang Prita cantik. Kenyataannya rata-rata seumuran dia itu bilang Prita tuh jelek. Kok kayak gitu? Nah, ini penilaian umum. Jangan sampai Koko bilang cantik itu karena itu mah karena selera lu, selera gua mah beda. Ya, mungkin Koko mah jadi terus lanjut lagi aja ya. Abis itu pas 2 bulan tuh ketemu sama satu orang. Dia ngechat aku tuh dari Desember. Chatnya warna apa? Chatnya warna-warni. Kan mau kayak warna-warni hidup aku lagi gitu. Terus ketemu sama dia itu tahun lalu, dia ngechatnya Desember tahun 2020. 2020. Nah, tapi aku masih sama yang itu, mantan aku. Jadi itu yang terakhir mukulin kamu itu masih? Enggak, yang mukulinnya aku mau udah putus lama banget. Katanya itu yang terakhir bikin kamu trauma. Yang bikin trauma itu yang 1 tahun lebih. Dia tuh nggak pernah kasar, tapi kayak sifat cueknya itu yang bikin kayak itu sebenarnya kamu yang bisa pertahanin, itu bagus tuh padahal. Berarti kan, tapi gini, cuek sama kamu doang atau sama siapapun? Sama semua orang. Iya, berarti kamu yang kurang. Koko jangan nyalain aku, terus dia kesenengan apa nyalain aku, jangan gitu. Posisi ini Koko harus belain dia, benar. Kalau yang posisi yang terakhir ya. Tapi kalau Koko di posisi aku, Koko capek. Belum tentu. Belum tentu. Selingkuh nggak dia? Ayo. Selingkuh. Tapi pernah. Iya, Koko pernah. Pernah kan? Jadi kayak dia tuh cuek ke orang lain. Nah, terus tapi tuh kalau jadi tuh gimana ya? Jadi kalau misalkan aku marah, ya udah karena dia tahu aku sayang banget nih. Kalau aku marah, ya dia diemin aja karena tahu ntar aku juga balik lagi, ntar aku ngebaikin gitu. Karena aku tuh kalau dia ngambek aku ke rumahnya, itu bodoh banget gitu. Itu kayak bucinnya bukan Allah, bucin bukan sembarang bucin. Berarti kalau seandainya cowok itu merubah sikap, datang lagi ke kamu, pasti kamu berbunga-bunga lagi tuh. Nggak tahu dah. Kayaknya gue jadi psikolog sih jadinya. Gimana ya? Kayak gitu. Dia sering mampir lewat mimpi. Tuh. dia mampir, aku kadang nggak mikirin. Jadi Bud, tolong. Lu kalau bisa salah lagi. Tadi Agus salah, sekarang kok bilang Bud salah lagi. Gak usah, terus pesannya apa? Iya, tolong lu coba deh. Mendadak aja, tiba-tiba aja, nggak tahu caranya itu bikin bawa bunga kayak, tapi kalau bunga sinetron banget kan. Bawa apa aja deh yang si Prita suka. Jadi tapi langsung kayaknya lu kayaknya dipeluk paling kenceng tuh kalau ada gitu. Bud, tolol lu, Bud. Orang dia udah punya cewek. Dia udah punya cewek, tapi aku katanya first love-nya dia. First love itu gue susah loh ini biasanya. Iya, makanya dia masih nyuekin aku. Gamon kan lu, dia masih nyuekin dia masih nyuekin aku soalnya. Kan katanya kalau misalkan cowok kita sama mantan nih, ketemu masih tegur-teguran, berarti kan udah biasa aja kan. Tapi kalau dia masih nyuekin kita, katanya masih ada something gitu. Tapi nggak tahu juga, apa aku kepedean doang. Tapi nggak tahu juga. Katanya sih gitu. Terus yang the next, yang tadi Prita yang ketemu. Iya tuh, tapi dia baru deket sebentar tuh udah nembak aku. Budi apa Agus? Jangan itu terus. Jadi Koko tuh maksudnya tuh kenapa Koko kebayangin nyebut nama-nama itu tadi biar Prita cerita, Koko bisa kebayangin mukanya. Mukanya. Ya mukanya bukan gimana. Ya udah, rencana ke depan. Prita sekarang enggak kuliah lagi.
Kuliah kan? Nah, kuliah ambil jurusan apa? Ekonomi. Ekonomi. Maksudnya buat ke depan planning Prita apa? Aku tuh punya planning kayak bersosial eksperimen, tau gak sih Kak? Tapi itu untuk hobi atau buat bisnis? Kayak seneng aja aku, gimana ya, suka aja gitu sosial eksperimen sama orang-orang. Padahal Koko tanya itu tuh pengennya tuh supaya kamu tuh tujuan kedepannya tuh harus punya jangka panjangnya tuh. Ya aku tuh emang karena pengen pengen banget masuk CPNS gitu, jadi aku pengen lanjutin kuliah terus tes gitu. Aku tuh waktu itu ngebayanginnya sampai kayak galau gitu, sampai sedih juga. Masuk nggak ya gitu. Itu yang kayak harus diperjuangin dulu. Asli mana sih? Sunda, Iya, Betawi. kok itu perkotaan atau desa atau kota? Maksudnya? Asal kelahiran waktu itu orang tua tuh. Oh, mama Cianjur. Cianjur. Aku Karena Jakarta. gini, ini entah percaya atau tidak, entah itu cuma perasaan gua. Kalau orang-orang di kampung sana itu rata-rata memang bangga anaknya kalau jadi PNS, terus jadi misalnya ngajar ataupun Tunggu. apa tuh. Tapi Kayak mama gitu, aku kayak nyuruh gitu. aku tuh ke entertainment terus. Nah, mama kamu yang gaul, kamu yang Alah, papa mah. iya. Kayak gitu. Memang kenyataannya begitu. Jadi kalau petani biasanya nyekolahin anaknya tinggi sampai kuliah sampai S2 ataupun apa supaya nanti anakku bisa jadi camat, entah jadi lurah, entah jadi pengajar. Kayak gitu kalau orang tua zaman dulu. Iya, mama aku malah juga udah kenapa nggak lanjutin lagi gitu. Mama aku seneng kalau aku ke entertainment lagi. Sebenarnya, Ya cuman udah lanjutin. Pokok support. bener ya? Nah, Bener nggak? bener. Kan tadi kita udah deal. Iya, kok nggak pernah bercanda. Gini loh, kamu boleh tanya gini loh, gimana Koko tuh mensupport kayak si Kayla, kayak si Angel. Perkara nanti ke depannya kamu sombong sama Koko nggak peduli. Koko sekarang Enggak happy dengan memperlakukan mereka tuh seperti itu gitu loh. Berarti aku ikut Koko sekarang ya? Iya, itu gimana nyamannya kamu gitu loh. Tapi Koko bener kalau udah support kayak gitu. Perkara mereka ke depannya tuh lupa ataupun apa, Koko ya whatever lah, itu wajar kalau ketika mungkin kamu sudah mulai sibuk padat jadwal gini terus sampai mengucapkan sekadar apa kabar Koko pun nggak sempat, nggak masalah kalau Koko, dan itu hal yang kewajaran. Tapi kalau seandainya kurang ajar, udah lu kagak negur gua masih mau hancurin gua lagi, itu kurang ajar. Iya, Koko juga harus introspeksi dong. Mungkin Koko salah cara menyampaikan apa yang Koko maksud kayak gitu. Jadi tetap kembali lagi, udahlah mungkin gue yang salah gitu aja. Karena Koko punya prinsip gini, jangan selalu cari pembenaran, tapi kita harus memikirkan apa yang dirasakan orang itu terhadap kita. Iya. Gitu. Itu cari benar mah semua juga mau. Semua juga mau bener. Iya, mau benar. Lagi wanita. Nggak mau disalahin. Nah, di situ sampai laki-laki semua bangsa wanita selalu benar. Enggak, sekarang tuh wanita selalu salah. Tadi aku bilang salah, milih dia. Kan? Berarti kan Ya, aku itu salah. kan pendapat. Kalau kamu mau tetap memperjuangkan dia, Koko juga maksudnya ya support tetap. Itu kan kamu yang mau jalani. Tapi kalau jangan sampai yang Koko bilang kayaknya nggak oke, tiba-tiba kembali lagi udah dicuekin, di chat gak dibalas, diduain, kamu masih mau sama dia. Nah, itu yang gua kesel kadang-kadang. Bodoh ya? Kan bucin bukan sembarang bucin. Itu mau punya pendirian boleh, tapi ya bodoh jangan. Itu sih paling penting. Teman-teman aku kayak gitu kok, bodoh. Serius. aku kesel kalau nggak orang baru, tapi aku kayak gitu. Yang penting cocok loginya dapet, itu aja sih kalau yang namanya membangun chemistry itu. Tapi ujung-ujungnya juga ditinggalin bang. Dari tadi curcolnya idem tuh. Iya, biarin aja, emang ujung-ujungnya ditinggalin, semua tuh bakalan pergi gitu. Ya kalau pergi dengan konteks yang baik kan nggak masalah. Iya, misalnya toh kamu sama aku nggak bisa ada kejelasan misalnya. Dulu Koko sama Bunda aja sempat putus gara-gara gini, mikirin ke bawah Koko tuh jangan sampai membuat hal yang nggak jelas ke Bunda. Jadi Koko kasih kebebasan sampai mungkin takdir kalau gini loh, kita misalnya kita pacaran, tapi
merasa selama pacaran itu sama-sama nggak bisa ambil keputusan, ngerti ya? Iya. Mendingan break deh. Siapa tahu setelah break itu nggak ada beban. Kamu mau cari cowok nggak ada beban, Koko mau cari cewek juga nggak ada beban. Artinya gitu. Tapi kalau kita ngegantung, ya udah ngegantung kayak nggak jelas terus kan. Nah tapi setelah break tadi ternyata memang cocok buat balik lagi, balik. Iya. Koko baliknya butuh berapa lama? Kayaknya setahun ada. Seriusan? Iya. Udah bertahun ya? Udah lebih. Udah lah. Iya. Koko Udah kadaluarsa berarti. setahun nggak ada. Ya tapi jangan itu dong, jangan patah semangat. Artinya tetap cari yang di belakang sana masih banyak, antrian banyak. Iya, emangnya dia siapa? Iya, kamu buka diri aja, maksudnya buka diri tuh ya dengan syarat-syarat yang terbaik lah buat kamu. Nggak mungkin lah nggak ada cowok baik di sana, banyak cowok baik di sana. Di sini cowok baik semua, cuman muka nggak ada yang baik. Bukan aku yang ngomong ya. Ya udah kamu gini deh, sebelum kita close kamu cari bikin suatu quote yang ini bisa buat jadi renungan teman-teman deh. Kuat aku ya. Kayaknya deketin mic-nya. Oke. Berasal dari masa lalu kan, dari yang udah-udah. Jangan terlalu bodoh gitu. Jangan terlalu jangan terlalu nunjukin kalau lu tuh sayang banget sama cowok. Soalnya tuh kalau misalkan cowok itu tahu kita sayang banget ya dia bakalan seenaknya. Jadi ya udahlah biasa aja gitu. Kita yang tarik ulur, jangan dia yang sampai tarik ulur kita gitu. Jadi kalau udah kecium-cium bau mau digosing atau mau ditinggalin, ya kita yang mundur duluan gitu. Ntar kan dia nyari lagi. Kayak gitu. Terus kalau misalkan dapet cowok yang posesif atau sampai nggak boleh main sama temennya, entar lo putus nyari temen, tahu nggak sih? Kayak aku mikir kayak gitu kan, tapi tetap aja dia kayak ya udahlah. Tapi ujung-ujungnya beneran ditinggalin. Ini pesan yang baik apa pesan Itu yang unek aku deh kayak. Itu kan gue bilang tadi aku. suruh kasih motivasi ya, kenapa jadi curhat lagi? Itu motivasi aku, jangan terlalu bucin banget. Aku tuh pernah dikasih pesan pas aku ada masalah gitu, yang sama yang 1 tahun itu dikasih pesan kayak gini, kamu tuh hidup aja belum ada setengah perjalanan gitu, masa kamu Emang gini iya? aja udah nyerah, gimana nanti kamu ngadepin masalah yang lebih besar selanjutnya gitu. Nah, ini quote yang lebih bagus lagi. Kayak gitu. Ya terus aku tuh tiap ada masalah aku mikirnya ke situ kayak ya bener ya, gue hidup belum ada setengah perjalanan aja udah nyerah gitu, udah kayak nyari jalan keluarnya kok susah banget, padahal tuh nanti ke depannya pasti masalahnya lebih besar gitu. Itu quote bagus banget dan itu harus kamu pegang. Ya aku selalu inget itu. Sampai sekarang pun aku kayak masih oh iya benar, kalau ada masalah oh iya benar gitu terus, kayak inget-inget itu terus. Kayak ntar juga masalahnya selesai, semua masalah tuh ada jalan keluarnya. Nah, setuju, Gitu. Koko setuju. Jadi Bahkan kalau Koko bisa belajar dari kata-kata kamu. Walaupun perjalanan hidup Koko mungkin udah lebih dari separuh perjalanan, nggak tahu deh. Tapi kan itu namanya umur, Iya. kita nggak tahu. Jadi kayak intinya tiap masalah tuh ada jalan keluarnya, nggak usah kayak nyerah. Kayak nggak usah lah nutup, aku nggak terlalu nutup diri juga sih, kayak intinya jangan nyerah aja gitu. Pasti ada jalan keluarnya kok. Terus kayak kembali happy lagi gitu, kayak aku sekarang. Pokoknya besok deal ya, jadi model ya. Pokoknya ini pegang teman-teman, kalau si Prita ini tiba-tiba menghilang, apalagi cuma gara-gara cowok, ini bakal entah si Agus, entah si Bacil, entah siapapun tuh gue suruh cari tuh, walaupun dia sampai ke lubang semut gue suruh cari tuh anak kemana tuh. Kita udah deal ya. Oke sayang, sebelum kita closing ada sedikit bingkisan dari baterai ABC Alkalin. Nanti baterai kalau kurang bilang ya. Thank you Koko. Thank you juga ABC Alkalin. Buat teman-teman, tolong yang belum mensubscribe silahkan di-subscribe, yang terus like, share, dan komen video-video yang ada di channel ini supaya kita bisa selalu menghadirkan obrolan-obrolan segar di channel ini. Dadah.